Prediksi Juventus versus AC Milan 29 Mei 2023. Juventus akan menjamu AC Milan di Allianz Stadium pada pekan ke-37 Serie A 2022-23. Pertandingan Liga Italia antara Juventus versus Milan ini akan live di beIN Sports 1 dan video pada Senin 29 Mei jam 1:45 WIB. Bagi Juventus, pekan lalu adalah pekan yang penuh musibah. Pertama, Juventus dijatuhi hukuman pengurangan 10 poin yang membuat mereka terlempar dari 4 besar ke peringkat 7 klasemen sementara. Setelah itu, anak-anak asuh Massimiliano Allegri dihajar tuan rumah Empoli 1-4. Dalam situasi sekarang ini, Juventus tak bisa finish di 4 besar. Juventus hanya bisa finish maksimal di zona Liga Eropa. Terlemparnya Juventus dari peringkat 2 menjadi berkah bagi Lazio dan Milan. Lazio mengambil alih posisi Juventus, sedangkan Milan naik 1 anak tangga ke peringkat 4. Milan sebenarnya sukses menggilas Sampdoria 5-1 di pekan yang sama. Rafaelio dan Brahim Diaz masing-masing menyumbang 1 gol, sedangkan Olivier Giroud memborong 3. Namun pada titik itu, peluang Milan untuk menembus 4 besar masih tergolong cukup berat. Akan tetapi, pengurangan poin Juventus menjadi berkah bagi mereka. Milan langsung naik ke peringkat 4. Rossoneri seolah menari di atas derita si nyonya tua. Setelah momen pengurangan poin itu, Juventus dan Milan akan bentrok langsung di Turin. Apakah duel mereka akan menjadi sebuah duel sengit bertensi tinggi? Kita lihat saja nanti. Dari data statistik, Juventus tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhirnya melawan Milan di Serie A. Juventus juga cuma menang 1 kali dalam 8 laga terakhirnya melawan Milan di semua kompetisi. Sedangkan Milan cuma menang 4 kali dalam 12 laga terakhirnya di Serie A. Milan juga tanpa kemenangan dalam 3 laga tandang terakhirnya di Serie A. Prediksi skor akhir Juventus versus AC Milan 0-1. AC Milan singkirkan 1 pemain depan jika berhasil boyong Roberto Firmino. AC Milan ternyata diam-diam punya minat untuk menambah kualitas lini depannya musim depan. Pemain yang kini masuk dalam radar adalah Roberto Firmino. Firmino dipastikan sudah mengakhiri perjalanannya di Liverpool setelah 8 tahun lamanya. Kontraknya yang akan habis di akhir musim 2022-23 membuatnya bisa pindah secara gratis ke klub baru. Sejauh ini, hatinya belum berlabuh ke klub manapun. Pemain berusia 31 tahun itu masih memilah tawaran yang dianggapnya menarik untuk melanjutkan karir. Dikutip dari Calcio Mercato, Milan bisa saja jadi salah satu klub yang mengajukan penawaran. Saking seriusnya Milan memboyong Firmino, salah satu pemain depan yang ada di skuad saat ini akan disingkirkan untuk memberikan ruang. Saat ini Milan punya 2 pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah murni. Mereka adalah Olivier Giroud dan Divock Origi. Menurut laporan yang sama, pemain yang akan didepak adalah Origi. Ya, pemain yang baru saja menjalani musim perdananya di San Siro. Alasannya cukup jelas, performa Origi jauh di bawah ekspektasi. Menyingkirkannya setelah mendapatkan Firmino akan jadi keputusan yang masuk akal. Padahal, Milan perlu seorang penyerang tengah mumpuni. Origi yang kalah saing dengan Giroud yang sudah berusia 36 tahun itu bahkan sulit dikatakan layak sebagai pelapis. Sementara kualitas Firmino tidak bisa dibantah. Penampilannya sejak awal hingga akhir di Liverpool tidak mengecewakan. Sampai sekarang pun tidak ada tanda-tanda kualitasnya menurun.
Dengan begitu, sudah cukup lengkap alasan Milan untuk mempertimbangkan merekrut Firmino yang di musim panas 2023 nanti berstatus tanpa klub. Nah, satu-satunya rintangan Milan mendatangkan Firmino adalah bersaing dengan klub lain. Lawannya kali ini adalah Barcelona. Sejumlah laporan mengklaim Firmino lebih cenderung berseragam blaugrana di musim depan. Jangan ngimpi bajak Theo Hernandez Madrid, Bayern saja ditolak mentah-mentah AC Milan. AC Milan menolak tawaran Bayern Munchen untuk merekrut Theo Hernandez pada bursa transfer musim panas. Hal tersebut sebagai sinyal peringatan untuk Real Madrid. Permainan impresif yang ditunjukkan oleh Theo Hernandez bersama AC Milan nyatanya mampu menarik perhatian raksasa Eropa, termasuk Bayern Munchen dan Real Madrid. Meskipun kontrak Theo Hernandez dengan AC Milan baru akan berakhir pada 30 Juni 2026 mendatang, tetapi Bayern Munchen dan Real Madrid tertarik untuk merekrut Theo. Los Blancos, julukan Real Madrid, telah menunjukkan minat untuk memboyong Theo dari AC Milan pada jendela bursa transfer selanjutnya. Kendati demikian, keinginan Real Madrid tersebut hanya mimpi. Pasalnya, AC Milan baru-baru ini dilaporkan menolak tawaran Bayern Munchen untuk merekrut Theo Hernandez pada bursa transfer musim panas. Sebenarnya, AC Milan saat ini mempunyai bek kiri sebanyak 2 orang, yakni Theo Hernandez dan Fode Ballo-Touré. Meskipun begitu, Theo Hernandez dianggap sebagai sosok yang paling penting bagi AC Milan. Terbukti dirinya menjadi wakil kapten Rossoneri. Tak hanya itu, Theo Hernandez mengoleksi 24 gol dan 28 assist dari total 165 pertandingan yang dilakoni AC Milan di semua ajang. Pemain berpaspor Prancis tersebut bahkan berhasil mempersembahkan 1 gelar untuk AC Milan, yakni trofi Liga Italia 2021-22. Melansir ungkapan Carlo Pellegatti via Milan News, catatan itu yang membuat AC Milan tidak akan melepaskan Theo begitu saja pada jendela bursa transfer selanjutnya. Bedah formasi AC Milan musim depan usai kedatangan Ruben Loftus-Cheek. Ruben Loftus-Cheek menjadi target prioritas AC Milan untuk dituntaskan jelang bursa transfer musim panas dibuka. Kehadirannya bisa membuat lini tengah Rossoneri berkekuatan dahsyat. AC Milan disebut semakin menunjukkan keseriusannya untuk memboyong Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Kabar itu sebenarnya bukan barang baru, karena Rossoneri sudah sejak Januari 2023 lalu menaruh minat kepadanya, tetapi saat itu belum ada pembicaraan untuk transfer. Sekarang pundit transfer Sky Sport Italia Fabrizio Romano mengklaim pembicaraan itu konkret dan bahwa Ruben Loftus-Cheek adalah prioritas untuk memperkuat lini tengah. Fabrizio Romano juga menyebut kalau AC Milan sudah mengajak klub asal London Barat itu untuk bernegosiasi. Kehadiran Ruben Loftus-Cheek tentu tidak banyak mengubah komposisi pemain dalam starting line up AC Milan bersama Stefano Pioli musim depan, termasuk tetap mempertahankan taktik 4-2-3-1. Sejak membesut AC Milan pada paruh kedua musim 2019, Pioli jarang sekali mengubah formasi. Ia selalu memilih menggunakan pola 4-2-3-1. Maka Ruben Loftus-Cheek bakal ditempatkan oleh Pioli sebagai gelandang box to box mirip dengan Frank Kessie, sekaligus menutupi kekurangan AC Milan di sektor ini karena ditinggal oleh Ismail Bennacer karena cedera. Sebagai gelandang, Loftus-Cheek merupakan pemain yang komplit.
Dia bisa berada lebih dalam sebagai gelandang bertahan ke depan untuk mengatur serangan dan melebar. Loftus-Cheek juga piawai berkeli di space pertahanan lawan. Kehebatan Loftus-Cheek lainnya adalah dinamis. Ini juga yang membuat Loftus-Cheek bisa menjadi opsi umpan bagi rekan-rekannya. Meski tubuhnya besar, Loftus-Cheek juga tak lambat. Ia tak segan-segan melakukan penetrasi masuk ke kotak penalti. Tak cuma piawai dalam mendistribusikan bola, badannya yang kekar juga cocok untuk bermain sebagai seorang bek. Loftus-Cheek piawai untuk memotong umpan-umpan silang lawan. Kecermatannya dengan membaca pergerakan lawan juga patut diacungi jempol. Di Chelsea, peran itu tengah dicoba saat diplot oleh Thomas Tuchel menjadi bek tengah.